warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, selamat pagi Sobat Pharma-Medstar dan Sobat Pharma-Medika. Senang banget nih kita bisa bertemu lagi di live talk pada pagi hari ini. Itu tuh buka apa? Sama iPad. Ya, selamat pagi ya Sobat Pharma-Medika dan Pharma-Medstar. Maaf karena di IG Pharma-Medika ada gangguan, jadi kita live-nya di IG-nya Ugi dan IG-nya Lulu ya sementara. Nah, Kayaknya udah ada mulai yang join ya. bener banget nih Bu, kata pepatah kan tak kenal maka kata sayang ya Bu ya. Mungkin kita bisa kenalan dulu nih karena mungkin baru ada yang join di kesempatan live talk kita pada pagi hari ini. Dengan saya Apoteker Lulu dan saya ditemenin juga nih sama owner kita. Hai, saya Apoteker Ugi, selamat bergabung di live talk minggu ini. Kita mau bahas tentang injeksi vitamin C ya. Karena lagi marak baru ini yang injeksi vitamin untuk kesehatan, untuk putih katanya, untuk kesehatan kulit, kayak gitu. Jadi kita bahas tuntas untuk injeksi vitamin di hari ini. Daripada bengong kan ya di weekend, mendingan join live kita. Iya betul banget nih Bu, kita bakalan bahas manfaat suntik untuk daya tahan tubuh, terus juga siapa aja sih sebenarnya yang perlu dan kapan waktu terbaiknya untuk kita injeksi, kemudian perbedaan suntik dan juga minum suplemen secara oral. Nah terakhir nanti kita juga bakalan buka sesi Q&A. Ya, jadi perkenalan dulu ya, kita dari Apotek Pharma-Medika dan Pharma-Medstar. Jadi sebenarnya dua apotek ini saudara ya. Jadi Pharma-Medika ada di Pondok Aren dan Pharma-Medstar ada di Serua Ciputat gitu. Jadi banyak banget juga kan di masyarakat itu yang sebenarnya defisiensi vitamin, tapi sebenarnya mereka tidak sadar kalau mengalami defisiensi. Jadinya mungkin akibatnya mereka daya tahan tubuhnya menurun atau mungkin gusi bengkak, cepat lelah, kayak gitu. Salah satu cirinya kekurangan vitamin. Nah, vitamin C dan vitamin B kompleks ini perannya banyak banget ya untuk kesehatan tubuh, untuk pembentukan energi dan fungsi saraf. Jadi sebenarnya suntik vitamin itu solusi cepat kalau kamu memang butuh efek yang cepat dan lagi defisiensi vitamin gitu. Ya bener banget ya Bu, apalagi buat yang lagi drop, sering capek atau misalnya bahkan habis sakit gitu. Suntik vitamin ini memang membantu tubuh pulih lebih cepat karena langsung masuk ke dalam aliran darah. Nah, beda banget sama suplemen secara oral yang harus lewat proses pencernaan dulu. Seperti itu ya Bu? Ya, jadi banyak juga yang nanya nih, sebenarnya suplemen oral atau suntik itu lebih efektif mana sih gitu. Nah, jawabannya sebenarnya tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau misal memang defisiensi parah, terus memang kita butuh fit secara cepat, habis sakit, nah itu tentu saja suntik lebih cepat ya efeknya karena dia langsung masuk ke pembuluh darah vena gitu. Ya, terus siapa aja sih yang sebaiknya suntik vitamin? Jawabannya tuh banyak. Mulai dari yang aktivitasnya padat, terus juga mungkin tidurnya kurang, sering stres, sampai yang mau menjaga stamina ya Bu ya, karena selama musim flu gitu, apalagi sekarang udah musim hujan dan pancaroba. Ya benar, musim hujan ya. Banyak yang sakit, apalagi liburan sekolah juga ya, pasti udah merencanakan untuk liburan kemana-mana ini. Jadi sebaiknya waktunya kapan yang baik itu ya tetap harus dikonsultasikan juga ya ke dokter sesuai kebutuhan tubuh juga. Terus juga apakah memang kita tuh butuh banget booster imun secara cepat gitu. Karena selain ada manfaatnya tentu juga ada efek samping dan resiko yang perlu kita pertimbangkan juga. Nah, ini nih yang harus kita bahas nih di talkshow ini supaya semuanya lebih jelas dan teredukasi secara lengkap gitu. Oke, mungkin langsung aja kali ya Bu ya, dan teman-teman semua stay tune terus di akun kami dan jangan lupa ajak keluarga, teman-teman buat ikutan live talk pada pagi hari ini karena jaga imun itu bukan pilihan tapi keharusan.
Oke. Ya, harusannya. Ya mungkin Oke, kayaknya kita langsung lanjut. ke materi kali ya, Lu, supaya Ya, tidak berlama-lama lagi. ya betul Ibu. Yang pertama itu injek vitamin C. Kita akan bahas dari injeksi vitamin C. Jadi sebenarnya apa sih vitamin C itu? Vitamin C itu sering dikenal dengan asam ascorbat. Jadi dia itu merupakan antioksidan non enzimatik yang larut dalam air. Jadi vitamin C itu dia larut dalam air, kemudian berperan sebagai reduktor untuk berbagai radikal bebas. Selain itu juga vitamin C ini meminimalkan terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh stres oksidatif. Nah, terus juga di dalam struktur vitamin C itu dia mempunyai ikatan rangkap pada struktur cincin yang berpotensi menyediakan neutrofil untuk radikal bebas. Jadi ikatan rangkapnya itu memang pada struktur vitamin C yang akan menangkap dari radikal bebas dalam tubuh kita. Ya, benar. Terlalu ini ya, mungkin ngebayangin radikal bebas, kemudian ikatan rangkap itu apa gitu. Jadi sebenarnya struktur kimia. Nah, intinya itu pokoknya vitamin C itu berperan banget untuk stres oksidatif itu tadi ya. Apa sih stres oksidatif gitu? Jadi di tubuh kita, di lingkungan itu kan banyak sekali ya radikal bebas, misal dari asap rokok atau polusi kendaraan bermotor kayak gitu. Nah, tubuh kita itu memiliki kemampuan untuk menetralkan radikal bebas tersebut gitu, yang namanya antioksidan. Nah, stres oksidatif ini terjadi apabila kemampuan tubuh di dalam maksudnya kemampuan antioksidan di dalam tubuh kita itu sudah melebihi batas karena radikal bebasnya itu sudah terlalu banyak gitu. Kemudian antioksidan ini yang dibutuhkan lebih, jadi harus ditambahkan dari luar tubuh gitu. Salah satu antioksidannya itu kayak vitamin C, vitamin E, kemudian glutathione, kemudian zinc, selenium, kayak gitu. Iya, betul ya Bu. Jadi banyak banget ya Bu radikal bebas ya Bu. Ya bisa muncul dari banyak banget tadi yang Ibu apalagi kalau yang sebutkan. komuter itu ya, yang tiap hari naik kereta atau naik motor ke tempat kerja gitu, pasti papar banyak polusi ya. Ya, terus tadi udah dibahas juga stres oksidatif. Nah, terus juga apa sih dampak dari stres oksidatif itu kalau misalkan kita biarkan? Yang pertama, terjadinya penuaan dini, kemudian juga ada peradangan kronis, bahkan bisa menyebabkan penyakit jantung juga gitu ya. Kemudian muncul diabetes, terus juga kanker, sampai gangguan otak seperti Alzheimer. Nah, kemudian karena dampaknya itu besar banget ke tubuh. Nah, cara mencegah atau mengurangi stres oksidatif ini kita bisa coba dengan konsumsi makanan yang tinggi antioksidan seperti buah dan sayur yang berwarna cerah. Kemudian kita juga harus cukup untuk tidur ya 8 jam per hari. Kemudian kita harus menghindari rokok dan juga alkohol. Kemudian kita bisa melakukan olahraga secara rutin. Nah, suplemen atau terapi suntik antioksidan seperti injeksi vitamin C atau glutathione jika memang tubuh kita membutuhkan. Jadi jangan takut untuk berkonsultasi kepada tenaga kesehatan profesional ya, dosisnya juga lebih pas ke tubuh kita. Ya benar. Jadi memang intinya gaya hidup ya, Lu ya. Jadi kalau misal apalagi kalau kurang tidur tuh, kalau misal kerja terlalu capek atau misal konsumsi makanannya lagi jorok gitu ya, itu mungkin memang dibutuhkan tambahan antioksidan dari luar gitu. Nah, sekarang bentuk vitamin C itu bermacam-macam ya. Tadi kita ada yang bisa diinjeksikan atau juga yang bisa diminum secara oral. Jadi karena dia vitamin C ini larut dalam air, sebenarnya dia relatif aman, karena sebenarnya kalau misal tubuh kita terlalu banyak vitamin C, dia akan langsung dikeluarkan melalui air urin, air kencing ya gitu. Jadi bentuk sediaan vitamin C yang injeksi ini biasanya diberikan melalui infus untuk intravena dan suntikan melalui otot atau intramuskular. Dan ini memang harus dilakukan oleh tenaga medis yang tersertifikasi ya, kemudian di bawah juga pengawasan oleh dokter. Karena vitamin C akan langsung ke aliran darah, dia tidak melalui saluran pencernaan. Jadi efeknya itu lebih efisien dan lebih cepat.
kemudian tidak juga mengiritasi lambung. Jadi sebenarnya lebih aman juga untuk penderita MAH gitu. Dan daya serapnya juga itu hampir 100% ya, karena memang langsung ke pembuluh darah. Nah, ini cocok banget kalau misal kita lagi masa pemulihan dari sakit gitu. Kemudian defisiensi kekurangan vitamin C, ya misalnya sampai gusi berdarah atau gusi bengkak atau kelelahan yang berlarut-larut. Nah, itu butuh injeksi vitamin C secara cepat. Kemudian juga untuk terapi antioksidan tambahan. Nah, biasanya itu diberikan 1-2 kali seminggu, tapi tidak perlu tiap hari ya. Dan ini memang harus konsultasi dengan dokter atau apoteker untuk durasi waktu yang tepat, kemudian untuk intervalnya, kayak gitu. Dan biasanya resikonya itu ada iritasi di area suntik, kemudian adanya reaksi alergi, tapi memang jarang terjadi ya, tapi memang tetap perlu diawasi saat injeksi gitu. Dalam hal kecantikan juga ini bisa langsung masuk ke ya untuk menghambat pembentukan melatonin. Memang sedikitnya bisa mencegah, cuman memang masih diteliti lebih lanjut lagi apakah signifikan sekali untuk menjadi sebagai pemutih gitu ya, karena memang diperlukan dosis yang tinggi gitu. Nah, untuk kemudian pemberian secara oral ya Lu ya, gimana Lu kalau pemberian secara oral? Nah ya, setelah tadi udah bahas tentang pemberian secara diinjeksi ya, kita juga ada sebenarnya vitamin C itu juga ada dalam bentuk tabletnya. Nah, vitamin C secara oral itu bisa tablet atau bentuknya kutu kapsul, bahkan ada juga yang tablet hisap gitu. Nah, biasanya ini dikonsumsi melalui mulut ya secara oral, kemudian nanti diserap melalui saluran pencernaan. Nah, setelah itu penyerapan itu memang lebih lambat dibandingkan dengan injeksi gitu, dan bioavailabilitasnya ini memang menurun pada dosis yang tinggi. Nah, kapan sih Karena dan melihat saluran pencernaan ya. betul. Nah, terus kapan sih dan siapa kalau misalnya tablet ini diminum secara oral itu cocok untuk penggunaan harian atau preventif, kemudian juga digunakan cocok untuk menjaga daya tahan tubuh, kemudian gaya hidup yang sehat, dalam menghasilkan efek jangka panjang juga. Kemudian yang secara oral ini dinilai itu praktis dan bisa dikonsumsi sendiri di rumah gitu. Kemudian efek sampingnya juga biasanya lebih ringan dibandingkan dengan pemberian secara injeksi, seperti muncul nyeri lambung, mual, ataupun diare. Jadi memang relatif lebih aman digunakan yang secara oral gitu, untuk terapi sendiri di rumah seperti itu. Nah, kemudian contoh dari tablet vitamin C secara oral itu contohnya ada Hevit C, vitamin C yang generik juga sudah ada, kemudian IP vitamin C, kemudian Blackmores yang Biosi 1000 ya, itu juga mengandung vitamin C, kemudian Enervon C multivitamin dan juga yang lain-lain. Nah, semuanya ini ada sih di apotek, kalau misalkan mau belanja juga boleh silakan mampir ke apotek kami ya. Kemudian kan tadi sudah ada saya singgung mengenai kalau misalkan pemberian secara oral ya, itu efek sampingnya adalah nyeri lambung. Nah, bagi orang yang penderita asam lambung gitu ya, atau GERD atau juga MAH, nah vitamin C ini ada dalam bentuk esternya. Jadi contohnya itu ada Holistic Care Ester C, kemudian yang Blackmores Biosi ini juga sebenarnya dia tuh relatif aman ya asam askorbatnya gitu. Kemudian dari produk Nutrimax, kemudian juga Excel C. Nah, itu semua relatif aman untuk lambung karena vitamin C itu dalam bentuk ester gitu. Jadi dia tidak terlalu asam karena dilapisi seperti itu. Jadi memang banyak pilihan ya, vitamin C banyak merek juga di apotek. Nah, kalau mau konsultasi mana yang lebih cocok, dosisnya berapa, apakah perlu yang lepas lambat, apakah cukup untuk dengan VC aja gitu, kita bisa datang ke apotek atau konsultasi via WA aja ya. Nanti kita saranin yang lebih tepatnya gitu.
Jadi sebenarnya mekanisme kerja vitamin C itu dia menghalangi terjadinya oksidasi ya dari radikal-radikal bebas itu. Jadi dia akan mengikat radikal bebas itu, kemudian membuangnya melalui urin gitu. Nah, ini ada mekanisme vitamin C untuk biosintesis karnitin atau hidroksilasi kolagen. Nah, itu mungkin terlalu ini ya untuk dijelaskan, terlalu molekuler ya, dijelaskan secara ini detail, tapi intinya dia bisa menghalangi sebagai antioksidan untuk menghalangi radikal bebas dalam perusakan sel gitu. Kemudian dari bioavailability injeksi vitamin C dan oral gimana Bu? Kalau misal dibandingkan? Iya, kalau misalnya dibandingkan ya antara pemberian oral dan juga pemberian secara injeksi, memang injeksi lebih cepat untuk menghasilkan efek ya. Jadi konsentrasi vitamin C yang diberikan secara signifikan lebih tinggi dibandingkan ketika diberikan secara oral. Nah, puncak konsentrasi vitamin C ini pada plasma meningkat seiring dengan peningkatan dosis yang pemberian secara intravena gitu. Ya, karena dia tidak melewati saluran pencernaan ya, injeksi vitamin C. Jadi itu sebabnya kenapa konsentrasi dalam plasma darah akhirnya lebih besar. Gitu. Kemudian manfaat injeksi vitamin C sendiri itu banyak juga ya, salah satunya untuk membantu penyembuhan luka, kemudian memperbaiki kondisi kulit, misalnya mencerahkan atau menjadikannya lebih sehat, kemudian mengurangi panas oksidatif dan mendukung kesehatan pembuluh darah dan jantung. Sebenarnya banyak banget fungsinya dan manfaatnya. Iya, nah kan sering disebut juga ya vitamin C ini mampu untuk mencerahkan kulit. Jadi gimana sih sebenarnya mekanisme vitamin C terhadap melanin ya? Nah, ya jadi ada namanya dia jalur sintesis melanin. Jadi melanin ini memang pigmentasi kulit yang mengatur kecerahan warna kulit gitu. Jadi yang pertama itu ketika kita mengkonsumsi vitamin C atau diinjeksikan vitamin C ya, pertama itu substrat awalnya itu disebut dengan tirosin. Nah, kemudian diubah oleh enzim tirosinase menjadi dopa, kemudian dikonversi kembali menjadi suatu melanin. Nah, melanin ini tadi sudah saya singgung di awal ya, adalah pigmen yang menentukan warna kulit, warna rambut, hingga warna mata. Nah, kemudian vitamin C ini, dengan adanya vitamin C yang kita konsumsi ini dapat menghambat enzim tirosinase sehingga mencegah si konversi tirosin di dalam dopa. Nah, yang ini merupakan antioksidan kuat yang menetralkan radikal-radikal bebas, mengurangi oksidasi dopa sehingga menekan pembentukan adanya melanin. Nah, itu yang menyebabkan kulit kita menjadi lebih cerah ketika kita mengkonsumsi vitamin C. Jadi bisa ya sedikit banyak itu mencerahkan kulit ya. Iya. Ya, tetap harus hati-hati karena memang ada efek sampingnya ya vitamin C walaupun dia vitamin ya. Jadi biasanya efek sampingnya itu kalau terlalu banyak atau penggunaan secara terus-menerus itu diare, kemudian pusing, tidak bisa tidur, sampai mual muntah atau terbentuknya batu ginjal dan Ribos scurvy. Nah, Ribos scurvy ini lebih ke genetik ya. Nah, terus ada muncul lagi sih Bu, selain tadi apa sih efek sampingnya gitu ya Bu ya, terus mengapa injeksi vitamin C ini menjadi begitu populer di kalangan masyarakat? Ya. Karena dinilai efeknya itu lebih cepat dan lebih poten. Tadi sudah disinggung juga mengenai bioavailabilitas dan dibandingkan dengan injeksi dengan pemberian secara oral. Kemudian baik untuk kesehatan kulit, membuat kulit lebih cerah, lebih kenyal, lebih ternutrisi, dan juga lebih sehat gitu. Kemudian vitamin C juga ini memang baik untuk menekan imunitas gitu ya. Jadi lebih nggak gampang sakit gitu. Kemudian penyerapannya itu secara maksimal. Jadi 100% ketika yang disuntikan itu kadarnya 1000 juga masuk ke dalam tubuh seperti itu. Ya, makanya banyak banget yang ini ya sering injeksi vitamin C gitu.
Kalau misal memang dan ada juga nih efek samping injeksi apabila digunakan dalam waktu jangka lama dan terus menerus atau tidak dikonsultasikan dengan dokter apabila durasinya terlalu sering atau jangkanya terlalu lama. Misalnya batu ginjal. Jadi metabolisme vitamin C itu menghasilkan oksalat atau batu ginjal. Jadi meningkatkan resiko adanya batu ginjal. Kemudian terjadinya masalah pencernaan, misal kembuh, diare, mual. Nah itu salah satu akibat penggunaan secara jangka panjang. Kemudian sakit kepala dan ketergantungan. Tapi jika digunakan secara benar sih sebenarnya resiko-resiko ini bisa diminimalkan ya. Dan kita ada beberapa tips ya Lu ya supaya penggunaannya itu aman dalam jangka panjang. Iya bener banget Ibu. Kita juga kasih tips biar penggunaan vitamin C secara jangka panjang itu aman ke tubuh kita dan tidak menghasilkan efek samping yang bisa kita rasakan gitu. Yang pertama, kita harus konsumsi sesuai dengan anjuran dan kebutuhan dari tubuh kita sendiri gitu ya. Nah itu caranya gimana? Nah caranya adalah dikonsultasikan dengan tenaga medis bila ingin menggunakan dalam dosis yang tinggi atau mau injeksi seperti itu. Kemudian pas kita juga harus memastikan asupan cairan yang masuk ke dalam tubuh kita itu cukup untuk membantu si eliminasi dari kelebihan vitamin C yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian yang terakhir nggak kalah penting, itu kita harus menggunakan produk suplemen dari produsen yang terpercaya dan sertifikasi dan terdaftar di Badan POM. Ya, benar banget. Kayaknya udah panjang banget ya pembahasannya mulai dari manfaat, efek samping, dan resiko. Mungkin kita jeda sebentar apabila ada pertanyaan dari penonton yang join ke live IG maupun ke Gmeet kami gitu. Mungkin ada pertanyaan. Kita ada menarik nih untuk yang aktif bertanya dan mengikuti live talk kita sampai akhir. Ada voucher ya Lu ya? Iya, betul. Ya, kebetulan kita ada soft launching kan ya Lu ya? Betul. Betul banget Ibu, kita lagi ada soft launching website dari Apotek Pharma MedStar dan juga Pharma Medica. Nah kalau membeli secara di website gitu ya, kita akan memberikan diskon 15% gitu, maksimal 15.000. Nah itu lumayan banget kalau misalkan kalian mau beli obat gitu. Nah nanti dari website juga bisa dikirim, bisa langsung di pick up ke apotek gitu atau langsung dikirim ke rumah kalian. Jadi sekarang zaman sudah mudah, jadi silakan pesan dan dicek website kita. Ya, websitenya itu ada di pharmamedica.id atau pharmamedstar.id. Nah di situ ada obat-obatan, suplemen, popok, kosmetik juga ada, bisa mungkin di recheck ya. Iya. Mumpung masih soft launching. Iya, baik Ibu, itu ada satu pertanyaan ya Bu ya dari Kayulia P31 mau tanya apakah ada efek samping alergi atau kalau habis suntik vitamin C. Ya mungkin mau Ibu jawab atau jawab? Boleh. Jadi apakah mungkin ya menimbulkan alergi gitu untuk injeksi vitamin? Mungkin sih sebenarnya jawabannya, cuman memang jarang terjadi. Nah ini tergantung individu. Biasanya alergi yang terjadi itu bisa berupa mual atau gejala alergi di tempat suntikan atau adanya iritasi ruam-ruam kulit dan juga gatal-gatal gitu. Makanya setelah injeksi atau infus vitamin itu kita ada SOP-nya untuk observasi selama 15-30 menit setelah pemberian injeksi. Jadi kita akan pantau apakah terjadi reaksi alergi atau tidak terhadap pasien. Gitu. Jadi itulah mengapa pentingnya injeksi vitamin itu dilakukan oleh tenaga medis gitu ya, dan sebaiknya konsultasi dulu sebelum melakukan injeksi atau infus. Jadi kita bisa meminimalisir adanya reaksi-reaksi alergi atau yang tidak diinginkan lainnya. Iya, jadi bisa ya Bu yang menimbulkan alergi ya, makanya itu penting tadi dikonsultasikan kepada tenaga profesional gitu ya Bu ya.
Oke, selanjutnya ada Dan penting pertanyaan. juga jangan ini sebentar lu menambahkan sedikit, dan penting juga untuk memilih tempat ini ya untuk injeksi. Jadi memang harus dipastikan bahwa benar-benar di klinik yang terpercaya dan berizin gitu kan. Banyak banget juga suntik vitamin C di tempat-tempat yang memang tidak berizin. Iya, betul banget. Jadi harus hati-hati ya guys. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutan nih Bu dari Ziafra. Itu izin tanya Kak, apakah boleh suntik vitamin saat sedang haid atau sakit ringan? Nah, jawabannya jawabannya sebenarnya boleh ya Bu ya. Jadi haid itu sebenarnya bukan penghalang untuk kita melakukan injeksi vitamin gitu. Nah, jika hanya sakit ringan seperti pilek atau mungkin kelelahan yang biasa gitu ya, umumnya juga tetap aman. Bahkan sebelumnya udah dijelaskan juga bisa sebagai imun booster ya gitu. Tapi jika sedang demam tinggi atau sedang infeksi berat, sebaiknya ditunda dulu atau dikonsultasikan kepada dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya seperti itu. Jadi apalagi kalau misalkan vitamin B ya Bu ya, vitamin B12 yang nanti akan kita bahas, sebenarnya kalau lagi haid itu penting juga karena vitamin B12 itu memang dia salah satu penunjang untuk regenerasi sel, pembentukan sel darah merah. Jadi apa yang dikeluarkan saat haid itu kita tidak menjadi anemia gitu. Ya benar. Jadi aman ya, asal sebenarnya ya tadi perlunya konsultasi ke dokter sebelum melaksanakan injeksi atau infus vitamin. Iya. Tuh. Oke, mungkin kita lanjut lagi selanjutnya ya, injeksi vitamin B kompleks ya, satu lagi yang sering ada di klinik-klinik. Jadi sebenarnya injeksi vitamin itu bukan cuma injeksi vitamin C ya, ada juga vitamin B kompleks atau vitamin A, vitamin D, itu juga ada gitu. Cuman memang yang paling lazim di klinik itu adalah vitamin C dan vitamin B kompleks gitu. Karena itu yang sering kali dibutuhkan oleh pasien gitu. Jadi vitamin B kompleks itu biasanya itu kombinasi vitamin B1, B6, dan B12. Dan dia mengatasi defisiensi atau mendukung regenerasi saraf. Nah, biasanya yang suka kesemutan atau bisa mengalami anemia, jadi lemes gitu ya, kemudian mempercepat pemulihan sistem saraf gitu, dan terapi tambahan untuk defisiensi vitamin B. Biasanya suntikannya itu melalui otot atau intramuskular oleh tenaga medis juga. Dan karena memang ini injeksi, jadi memang langsung diserap ke pembuluh darah gitu. Jadi lebih efektif dan efisien karena bioavailabilitasnya hampir 100%. Jadi penyerapannya lebih maksimal gitu ya. Tapi juga diingat juga ada beberapa efek sampingnya, yaitu biasanya itu meningkatnya frekuensi buang air kecil atau mual muntah, kemudian diare dan gejala-gejala alergi seperti ruam, kemudian wajah bengkak, hingga sesak nafas. Dan yang umum itu iritasi di area suntik. Jadi hampir sama sebenarnya dengan vitamin C tadi, tetap ada efek sampingnya. Dan frekuensinya biasanya itu bisa 2-3 kali seminggu. Atau lebih sering dan sesuai indikasi atau sesuai petunjuk dokter. Gitu. Iya. Terus juga pemberian tablet vitamin B kompleks juga nggak selalu dari injeksi ya Bu ya, tablet juga ada gitu. Nah biasanya sama atau yang sebenarnya yang umum di masyarakat dikenal itu ada namanya Neurobion ya. Neurobion itu juga ada 2 jenisnya, ada yang biru dan juga yang forte. Yang forte itu biasanya warna pink ya. Nah jadi Neurobion ini memang kombinasinya itu vitaminnya sama dengan yang injeksi. Itu ada vitamin B1, vitamin B6, dan juga vitamin B12. Vitamin B1 ini memang dia berfungsi untuk memetabolisme energi sel saraf. Kemudian vitamin B6 ini pembentukan neurotransmitter, jadi yang sering kebas kesemutan. Nah itu boleh vitamin B6 gitu. Kemudian B12 ya, dia meregenerasi sel myelin dan juga saraf. Kemudian juga pembentukan sel darah merah gitu ya. Nah biasanya ini digunakan untuk neuropati perifer,
terus juga radikulopati, terus juga neuralgia, kemudian sampai pemulihan pasca operasi saraf gitu ya, defisiensi vitamin B. Nah ini neurobion ini boleh dikonsumsi gitu. Kalau misalnya bedanya apa dari yang neurobion vitamin yang warna biru dan juga yang warna pink, yang pink itu memang dosisnya itu lebih tinggi. Vitamin B1-nya itu 100 mg, kemudian vitamin B6-nya juga 100 mg, vitamin B12-nya itu memang 5000 mcg, sedangkan yang warna biru atau yang biasa itu vitamin B12-nya hanya mengandung 200 mcg. Jadi ada bedanya ya. Dan memang bukan cuma neurobion ya, merek vitamin B kompleks itu kita masih ada beberapa merek lain yang ada di apotek. Jadi nanti ini contoh aja sebenarnya, banyak merek lain di Neurosande, Neurodex gitu. Jadi untuk lebih tepatnya mana yang lebih kita butuhkan nanti bisa kita konsultasikan di apotek gitu. Betul. Nah, manfaat dari neurobion itu sebenarnya mengatasi dan mencegah neuropati atau kesemutan, baal, nyeri saraf, meredakan pegal-pegal akibat gangguan saraf atau metabolisme, kemudian juga membantu pemulihan syaraf setelah cedera atau pasca stroke, kemudian sebagai penunjang kebutuhan vitamin B. Nah, dosisnya ini dewasa 1 tablet per hari sesudah makan. Kemudian apa sih keunggulan yang tablet dibandingkan injeksi? Yang pertama, mudah dikonsumsi secara oral gitu ya, bisa secara mandiri di rumah, kemudian dosisnya sudah diatur sesuai dengan kebutuhan harian, kemudian dinilai cocok untuk penggunaan jangka panjang pada pasien rawat jalan. Kemudian tidak memerlukan tenaga medis untuk pemberiannya. Jadi tidak seperti injeksi kan kita harus konsultasikan, kemudian yang injek juga harus tenaga profesional gitu ya. Nah, kemudian ada efek samping juga nih yang mungkin terjadi. Pertama, mual ringan, kemudian timbul nyeri perut, reaksi alergi seperti gatal ataupun ruam, tapi memang efek samping ini jarang terjadi ya, gitu, dan tergantung dengan kondisi tubuh masing-masing. Ya, benar. Jadi udah lumayan lama ya diskusi kita untuk vitamin injeksi dan oral, untuk vitamin B dan vitamin C. Jadi talkshow kali ini mungkin vitamin C dan vitamin B dulu ya, Lu ya. Iya, betul. Karena mungkin nanti kalau terlalu lama juga bosen gitu ya dengarnya. Nah, oke, kita buka lagi mungkin ya pertanyaan apabila ada dari IG atau dari Jimit yang ingin bertanya, boleh langsung di chat atau langsung di ini ya DM ke kami. Iya, boleh. Jadi banyak banget ya Bu sebenarnya Bu ya manfaat dari injeksi vitamin C dan juga B, dan itu ternyata boleh dikombinasikan ya Bu ya, vitamin C dan juga vitamin B. Ya, boleh. Jadi ada juga untuk injeksi vitamin B plus vitamin C gitu ya. Jadi sekali injek itu ada 2 gabungan vitamin. Jadi manfaatnya juga double. Ya, kita juga di apotek menyediakan ya, ada infus, ada juga injeksi gitu ya, ada juga sediaan oralnya. Yang mau mampir ke apotek itu bisa juga ya. Nanti kita buatkan janji dengan perawat yang sudah tersertifikasi di apotek Pharmamedfar ataupun Pharmamedica ya. Itu yang mau injeksi boleh banget. Kita juga ada paket ya. Ada paket boleh vitamin C-nya aja atau vitamin B-nya aja atau keduanya. Kita ada semua lengkap. Nah, ada juga nih kalau misalnya datang berdua atau datang bertiga ya, lebih besar lagi nih diskonnya kalau misalnya ajak teman. Kalau datang bertiga kita ada diskon 15% ya. Iya, betul banget. Ya, kalau datang berdua juga diskonnya 10% gitu. Ya, sepertinya udah ada pertanyaan Bu dari Adel Yai. Mau tanya, iya, apakah anak-anak atau ibu hamil boleh untuk melakukan suntik vitamin Bu? Oke, untuk anak-anak dan ibu hamil ya. Untuk anak-anak dan ibu hamil sebaiknya tetap dikonsultasikan terlebih dahulu ya ke dokter.
tapi sebenarnya boleh. Tapi biasanya anak-anak itu umurnya minimal udah 15 tahun gitu, biasanya baru sebenarnya butuh banget untuk si vitamin gitu. Cuma memang kita sarankan apabila ibu hamil dan anak-anak itu tetap harus konsultasi dulu ke dokter gitu, karena tidak semua injeksi vitamin itu aman untuk janin gitu ya, intinya begitu. Ya, jadi tetap harus dikonsultasikan nih untuk ibu hamil dan juga anak-anak ya. Gitu. Cuman memang ada juga memang ibu butuh injeksi vitamin ya, gitu. Misal kayak lebih seringnya zat besi itu, misal ada juga yang biasanya ibu-ibu hamil yang defisiensi zat besi itu, ada juga yang butuh injeksi atau infus zat besi. Kemudian yang defisiensi vitamin B kompleks juga banyak ibu-ibu hamil dan menyusui. Nah, itu biasanya direkomendasikan juga untuk injeksi vitamin B gitu. Jadi, tapi memang harus konsultasi terlebih dahulu. Iya. Jadi pada intinya ya Bu ya harus dikonsultasikan ya. Karena kalau misalkan mau injeksi atau suntik vitamin itu harus memang sesuai dengan kebutuhan gitu. Supaya relatif lebih aman. Kemudian dari Google Meet Bu ada pertanyaan Bu dari Adinda, apakah suntik vitamin bisa membantu mengurangi stres atau kelelahan? Pertanyaannya menarik ya Bu, pertanyaan terakhir nih Bu. Kayak ini kita pertanyaan terakhir cukup menarik. Ya, jadi sebenarnya apakah suntik vitamin bisa membantu mengurangi stres ataupun kelelahan? Jawabannya adalah ya, bisa. Dan bahkan relatif sangat membantu ya. Jadi vitamin B kompleks dan vitamin C ini memang berperan penting dalam menjaga energi, kemudian sistem saraf, dan juga daya tahan tubuh. Jadi suntik vitamin bisa membantu tubuh lebih cepat pulih saat kita mengalami kelelahan, kemudian kurang tidur, atau sedang mengalami stres gitu. Terutama jika asupan vitaminnya ini kurang dari apa yang kita makan gitu ya. Biasanya kita ada orang yang nggak suka dengan buah-buahan atau sayuran, jadi makannya itu yang mungkin lagi sibuk gitu ya, makanannya yang cepat saji aja gitu. Nah itu kan pasti kurang banget ya asupan vitamin yang masuk ke dalam tubuh. Nah ini makanya dengan adanya injeksi atau infus vitamin ini sangat membantu untuk mengurangi stres ataupun kelelahan yang sedang dirasakan gitu. Ya, benar loh. Jadi panjang banget ya udah pembahasan vitamin C dan vitamin B, injeksi dan oral ini, gak kerasa juga gitu. Sudah di penghujung acara gitu. Nah, semoga makin paham tentang injeksi vitamin C, infus vitamin C. Jadi bisa lebih bijak ya, apakah butuh injeksi atau hanya butuh vitamin oral saja gitu. Iya, buat Sobat Farmesa dan Farmamedika, semoga bisa jadi referensi kalau tubuh lagi butuh booster kesehatan. Kadang kita cuma butuh sekali dukungan dari vitamin untuk kembali fit gitu, menjalani aktivitas kita sehari-hari. Benar banget, dan apalagi memang vitamin ini memang dibutuhkan banget ya untuk tubuh untuk melakukan fungsi-fungsi organ secara normal. Dan tetap harus diingat tapi ya, injeksi vitamin itu bukan gaya-gayaan, bukan cuma ikut-ikutan biar kulit lebih cerah atau biar ngetren gitu, tapi juga sebenarnya tentu jaga daya tahan tubuh dan energi kita gitu. Apalagi kalau memang aktivitasnya lagi padat banget. Iya, betul ya Bu. Jadi pesan obat, kalau pesan obat Farmametin aja. Sampai ketemu di live talk selanjutnya. Farmametin aja gitu ya. Yeah. Oke, sampai ketemu lagi. Stay in there guys, stay healthy guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat selalu Ibu. Bye. Ya, sehat selalu. Bye. Guys, kita akhirin ya. Wah.